Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Ella Francisca dengan NIM 20063111000081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas perbaikan data mining, yaitu tentang penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan algoritma decision tree. Nah, pada video kali ini kita menggunakan dataset show. Dataset ini berisi dataset komedian. Nah, pada proses data mining kita menggunakan metode pendekatan yaitu CRISP-DM. Nah, pada tahapan CRISP-DM ini ada tahapan business understanding, data understanding, data preparation, modeling, dan juga evaluasi. Pada business understanding di sini adalah proses pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan. Nah, pada tabel dataset di sini, pada tabel 1 di sini berisi tentang pendaftaran seseorang dalam kompetensi acara komedian dari beberapa negara. Nah, apakah mereka keterima sebagai komedian atau tidak? Permasalahannya adalah di sini bagaimana target atau label atau kelas dari klasifikasi atau hasil prediksi komedian tersebut bernilai yes atau no sebagai komedian. Tujuannya yaitu mengetahui akurasi dari hasil prediksi atau klasifikasi dari pemain komedian tersebut. Algoritma yang digunakan di sini adalah algoritma decision tree. Software yang digunakan yaitu Python dan dataset ini berasal dari dataset Kaggle. Kemudian langkah yang kedua yaitu data understanding, yaitu penentuan kebutuhan data, pengumpulan data, dan eksplorasi data. Nah, di sini adalah tahapan di mana kita akan membaca suatu data atau visualisasi data, saksi fitur, dan juga telaah data. Di sini untuk membaca data show tersebut dengan format file CSV, di sini kita menggunakan library pandas. Library pandas di sini kita tujukan untuk membaca dari data show di sini. Setelah kita membaca data show ini, kita dapat mengetahui apa isi dari dataset tersebut. Nah, dataset tersebut berisi suatu data, ada kolom age yaitu umur, experience yaitu pengalaman, range kemudian tingkat, nationality ini adalah negara, dan go ini adalah labelnya. Label apakah komedian tersebut keterima menjadi seorang komedian ataukah tidak. Kemudian script DF shape ini adalah untuk mengetahui banyaknya data yang bentuk data yang digunakan. Jadi di sini kita menggunakan data dengan jumlah 13 baris dan juga 5 kolom. Sedangkan DF size ini adalah jumlah data yang kita gunakan dari dataset ini. Selanjutnya yaitu DF info. DF info ini adalah tujuannya untuk mengetahui berapa banyak kolom yang digunakan, kemudian tipe data yang digunakan, dan apakah ada kolom yang berisi 0. Nah, di sini kita mengetahui pada kolom age, pada kolom umur di sini tidak ada 13 baris dan tidak ada nilai 0 dengan tipe data integer. Pada data experience di sini ada 13 baris dan tidak ada kolom yang berisi 0 dan tipe data juga integer. Kemudian pada kolom range di sini ada 13 baris, tidak ada data yang berisi 0 dan juga tipe data integer. Ada data nationality, ada 13 baris dengan tipe data yaitu objek. Pada kolom go di sini juga ada 13 baris tanpa 0 dan tipe data yang digunakan di sini adalah objek. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini ada tipe data integer sebanyak 3 dan juga tipe data objek sebanyak 2.
Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan mengubah tipe data yang awalnya data objek di sini akan menjadi tipe data numerik karena kita akan menggunakan algoritma decision tree yang artinya seluruh datasetnya harus berisi data numerik. Nah, jadi kita akan mengubah kolom nationality dan juga kolom go ini menjadi data numerik. Nah, di sini untuk negara Ukraina, UK, yaitu numeriknya yaitu 0. USA numeriknya itu 1 dan N ini numeriknya adalah 2. Nah, library map ini adalah tujuannya untuk mengkonversikan tipe data objek menjadi tipe data numerik. Begitu juga pada kolom go, di sini jika yes itu akan bernilai 1 dan jika no akan bernilai 0. Nah, setelah dikonversikan yang awalnya bentuknya seperti ini, nationality-nya masih berupa UK, USA, N, kemudian pada kolom go ini masih ada no, yes. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, akan berubah menjadi angka. Jadi yang awalnya UK akan menjadi 0. Yang awalnya USA ini di sini akan berubah menjadi 1. Dan misalnya di sini ada yes. Data go pada kolom go ini yang awalnya yes akan berubah menjadi angka 1. Yang awalnya no akan berubah menjadi angka 0. Kemudian kita melihat lagi info dari dataset tersebut. Nah, di sini setelah diubah pada kolom nationality dan juga kolom go yang awalnya tadi berupa tipe data objek sudah berubah menjadi tipe data integer. Nah, kemudian kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan nationality atau negara. Jadi berdasarkan kenegaraan ini jumlah rata-rata, tapi diurutkan berdasarkan negaranya. Nah, di sini telah diurutkan berdasarkan negara. Negara 0. Negara 0 tadi apa? UK. Nah, negara 0 UK ini rata-rata dari age umurnya itu adalah jumlahnya. Sum ini berarti jumlahnya. Jumlahnya ada 178. Kemudian experience yaitu pengalamannya ada 50. Kemudian rank itu adalah peringkatnya ada 39. Kemudian go-nya ini ada 3 berarti ada 3 komedian yang berhasil lolos. Kemudian nationality 1 yaitu USA dengan jumlah umur jumlahnya ada 161, experience pengalamannya ada 40, kemudian range-nya ada 21, kemudian go-nya di sini ada 1. Kemudian nationality N yaitu angka 2 di sini N ya. Kemudian jumlah umurnya ada 176. Kemudian pengalamannya ada 25, peringkatnya ada 29, jumlah go-nya, jumlah keberhasilan komediannya ini ada 3. Kemudian di sini kita akan membuat suatu chart, yaitu di sini kita akan menentukan berdasarkan jumlah pengalamannya, yaitu setelah di sini membuat bar, ini ada pengalaman, jumlah tahunnya, kemudian ini negaranya. Nah, di sini negara UK di sini jumlah pengalamannya ini lebih tinggi daripada negara yang lain. Kemudian di sini kita selanjutnya yaitu tahapan seleksi fitur. Tahapan seleksi fitur ini digunakan untuk menyeleksi fitur-fitur apa aja yang paling berpengaruh dalam dataset di sini. Nah, setelah di sini kita menggunakan seleksi fitur best fitur, jadi akan menentukan fitur terbaik dari dataset tersebut. Nah,
di sini kita dapat mengetahui bahwa kolom range ini merupakan fitur terbaik. Kemudian ada fitur age, ini juga terbaik. Kemudian experience selanjutnya yaitu nationality. Dengan skornya range di sini skornya 2,94, age yaitu 2,17, experience yaitu 1,2, dan fitur nationality yaitu 0,0. Selanjutnya kita akan melihat di sini kita akan melihat fitur X dan juga Y. Nah, fitur X di sini ada fitur age, experience, range, dan juga nationality. Kemudian pada Y kita akan menggunakan fitur go. Nah, setelah dilihat akan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan tahapan decision tree, yaitu suatu pohon keputusan. Nah, pada pohon keputusan ini kita akan mengetahui bagaimana klasifikasi pengelompokan komedian tersebut. Nah, di sini kita bisa mendownload gambar ini karena di sini kita sudah mengkonversi menjadi suatu image yaitu gambar. Di sini kita bisa download. Setelah di sini saya sudah download yaitu di sini ada ini. Nah, kita bisa mengetahui cara bacanya yaitu di sini gini. Ada range ini, range yang 6 kurang dari sama dengan 6,5, artinya setiap komedian dengan rank 6,5 atau lebih rendah akan mengikuti panah true, yaitu ke kiri, dan sisanya akan mengikuti panah false, yaitu panah ke kanan. Kemudian gini ini adalah 0,497, yaitu mengacu pada kualitas pemisahan dan selalu berupa angka antara 0,0 dan juga 0,5, tidak boleh lebih. Di mana 0,0 berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama, dan 0,5 berarti bahwa pemisahan dilakukan tepat di tengah. Jumlah sampel di sini ada 13. Ada 13 kan tadi 13 baris. Kemudian value nilainya di sini 6,7. Artinya dari 13 komedian ini 6 akan mendapatkan nilai no dan 7 akan mendapatkan nilai go. Yang artinya 6 ini akan 6 ini tidak lolos dan 7 ini akan lolos. Nah, gini yaitu adalah ada banyak cara untuk membagi sampel. Kita menggunakan metode gini ya di sini. Metode gini ini tuh di mana rumusnya yaitu gini, yaitu sama dengan 1 min x per n kuadrat min y per n kuadrat, di mana x adalah jumlah jawaban positif atau go dan n adalah jumlah sampelnya, kemudian y adalah jawaban negatif atau no. Nah, pada perhitungan ini berarti ada berdasarkan rumus gini yaitu 1 min 7/13 kuadrat min 6/13 kuadrat sama dengan 0,947 di sini. Nah, angka selanjutnya yaitu ada berisi 2 kotak di sini. 1 kotak untuk komedian dengan range 6,5 atau lebih rendah dan 1 kotak adalah sisanya. Nah, sini ada ya, kita akan bahas yang bagian true, yaitu gininya itu 0,0, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Kemudian sampel di sini 5 ya, berarti 5 sampelnya di sini 5. Berarti masih ada 5 pelawak di cabang ini, atau maksudnya 5 pelawak dengan rank 6,5 atau lebih rendah dari 6,5.
Kemudian value-nya yaitu 5,0. Berarti 5 akan mendapatkan nilai no, artinya tidak lolos, dan juga 0 akan mendapatkan nilai go, yaitu lolos. Kemudian pada tahapan false, sini nationality-nya itu 0,5, artinya pelawak dengan komedian dengan nilai kebangsaan kurang dari 0,5 akan mengikuti tanda panah ke kiri, yang berarti semua orang dari Ukraina. Kemudian hasilnya akan mengikuti tanda panah ke kanan. Karena tadi kan UK itu nilainya 0 ya. Di sini berarti semua UK itu mengarah ke kiri. Kemudian gininya yaitu 0,219, berarti sekitar 22% dari sampel akan menuju satu arah. Sampelnya di sini ada 8, kemudian value-nya yaitu 1,7. Artinya dari 8 komedian ini, 1 akan mendapatkan nilai no dan 7 akan mendapatkan nilai go. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke true, ke kiri yaitu age berdasarkan umur, yaitu age kurang dari sama dengan 35,5. Artinya komedian yang berumur 35,5 atau lebih muda akan mengikuti tanda panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti tanda panah ke kanan. Di sini gininya yaitu 0,375, artinya 37,5% sampel akan searah. Sampelnya di sini ada 4, artinya masih ada 4 komedian yang tersisa di cabang ini, yaitu 4 komedian dari negara UK ya. Kemudian value-nya yaitu 1,3. Artinya dari 4 komedian ini 1 akan mendapatkan nilai no dan 3 akan mendapatkan nilai go, artinya lolos. Kemudian yang false di sini gininya 0,0, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Sampelnya di sini ada 4, artinya masih ada 4 komedian tersisa cabang ini. Dengan value-nya 0,4, artinya dari 4 komedian ini 0 akan mendapatkan nilai no yang artinya tidak lolos, dan 4 akan mendapatkan nilai go yang artinya lolos. Jadi dari sampel ini keempatnya akan mendapatkan nilai go yang berarti lolos. Kemudian sini lanjut pada tahapan gininya di sini yaitu 0,0, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Kemudian di sini ada 2 dengan value 0,2, artinya dua-duanya di sini lolos. Kemudian pada umur yang kurang dari 40,5, jadi 40 ke bawah, dengan gininya 0,5, sampelnya ada 2 dengan value 1,1. Jadi ada 1 dari 2 komedian ini akan lolos dan 1 dari 2 komedian ini tidak lolos. Nah, kemudian gininya di sini 0,0. Jadi semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Jadi sampelnya di sini ada 1, masih ada 1 komedian tersisa di cabang ini. 1 komedian ini mempunyai umur kurang dari 40,5 dan value 1,0. Jadi 1 di sini 1 komedian ini tidak lolos. Sedangkan yang di sini pada tahapan ini 1 komedian ini berhasil lolos. Kemudian setelah memahami decision tree tersebut, kita akan melakukan suatu prediksi atau memprediksi berdasarkan fitur age, experience, pengalaman, range yaitu peringkat dan juga nationality. Nah, di sini misalkan umurnya di situ ada 40, pengalamannya 10 tahun, ranknya yaitu peringkatnya itu 6 dan nationality-nya 1. Nationality 1 yaitu USA. Kemudian di sini kita akan melakukan prediksi. Jika hasilnya nanti 1 itu berarti go, dan jika hasilnya 0 berarti no. Nah, ternyata di sini hasilnya 0 berarti
komedian dengan klasifikasi di sini dengan umur 40, pengalaman 10, kemudian ranknya 6, nationality-nya 1 di sini tidak lolos. Kemudian kita coba lagi dengan umur 86, kemudian pengalamannya 50, ranknya 7, nationality-nya 1. Ternyata hasilnya di sini 1. Berarti komedian dengan klasifikasi tersebut berhasil lolos mengikuti kompetensi komedian. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.